Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra Pratomo dari Prodi Bahasa Inggris. Ingin mempresentasikan dasar-dasar pendidikan yang berjudul Sumber-sumber Ajaran Islam. Yang pertama, pengertian Islam menurut Al-Quran. Islam adalah agama yang diturunkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup sebagai seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu S atau Sin, L, Lam, M, Mim, dan bermakna dasar selamat atau salamah. Al-Quran. Dari Subhi Al-Salih mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Kalam Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk ibadah. Muhammad Ali Asyabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Al-Quran memiliki beberapa nama lain, antara lain adalah Al-Kitab yang artinya buku, Al-Furqan pembeda benar salah, Az-Zikir pemberi peringatan, Al-Mau'idah pelajaran atau nasihat, Al-Hukum peraturan atau hukum, Al-Hikmah kebijaksanaan, dan Asy-Syifa obat atau penyembuh. Yang kedua, struktur dan pembagian Al-Quran. Surat, ayat, dan ruku. Al-Quran terdiri atas 114 bagian yang dikenal dengan nama surat, surah, dan 6.666 ayat. Setiap surat akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surat terpanjang dengan 286 ayat adalah surat Al-Baqarah, dan yang terpendek hanya memiliki 3 ayat, yakni surat Al-Kautsar, An-Nasr, dan Al-Asr. Surat-surat terpanjang terbagi lagi atas bagian lagi yang disebut ruku, yang membahas tema atau topik tertentu. Makkiyah dan Madaniyah. Sedangkan menurut tempat diturunkannya, setiap surat dapat dibagi atas surat-surat Makkiyah atau Mekah dan Madaniyah atau surat Madinah. Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu penurunan surat dan ayat tertentu, di mana surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah digolongkan surat Makkiyah, sedangkan setelahnya tergolong surat Madaniyah. Juz dan manzil. Dalam skema pembagian lain, Al-Quran juga terbagi menjadi 30 bagian dengan panjang sama yang dikenal dengan nama juz. Pembagian ini untuk memudahkan mereka yang ingin menuntaskan bacaan Al-Quran dalam 30 hari atau 1 bulan. Pembagian lain yakni manzil memecah Al-Quran menjadi 7 bagian dengan tujuan penyelesaian bacaan dalam 7 hari atau 1 minggu. Kedua jenis pembagian ini tidak memiliki hubungan dengan pembagian subjek bahasan tertentu. Fungsi Al-Quran antara lain adalah sebagai furqan atau pembeda antara hak dan yang batil, baik dan buruk. Kedua, sebagai obat penyakit jiwa. Ada di dalam Quran surat 10 ayat 57, 17 ayat 82, 41 ayat 44. Yang ketiga sebagai pemberi kabar gembira. Yang keempat sebagai hidayah atau petunjuk. Kelima sebagai peringatan. Keenam sebagai cahaya petunjuk. Dan terakhir sebagai pedoman hidup. Ketiga, keutamaan Al-Quran ditegaskan dalam sabda Rasulullah antara lain,
Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Umatku yang paling mulia adalah hufaz atau penghafal Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Orang-orang yang mahir dengan Al-Quran adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran dan kurang fasih, lidahnya berat dan sulit membetulkannya, maka baginya dapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Hukum syarat dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya salat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Termasuk dalam hukum muamalah adalah sebagai berikut. Hukum munakahat atau pernikahan. Kedua, hukum faraid atau waris. Ketiga, hukum jinayah atau pidana. Keempat, hukum hudud atau hukuman. Yang kelima, hukum jual beli dan perjanjian. Dan yang terakhir, hukum tata negara atau kepemerintahan. Kesimpulan dari bab ini adalah mempelajari agama Islam merupakan fardhu ain, yakni kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah. Sedang mengkaji ajaran Islam terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Sumber ajaran Islam terdiri dari sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Sumber ajaran agama Islam primer terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Sedangkan sumber ajaran agama Islam sekunder adalah ijtihad. Kemudian mengenai sumber-sumber hukum Islam dapat kita simpulkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang